Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah logika Nurul Malikah MSI serta teman-teman seperjuangan yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat melanjutkan belajar bersama kita dengan tanpa ada halangan suatu apapun. Kedua kalinya, salawat salam Allah semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Nabiyul Arabi wa Nabiyul Ajami Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana min adh-dhulumati wal jahli ila nuril ilmi wa narju syafa'atuhu fi yaumil qiyamah. Allahumma amin. Baiklah, kali ini dengan saya Feni Koni Abdurrahman sebagai moderator dan pemateri pertama, dan rekanita saya Wahidatul Azizah sebagai pemateri kedua. Kami dari kelompok 9 akan membahas tentang konsep eduksi dalam logika. Dan selanjutnya, tetap stay and no skip. Dengan rumusan masalah yang akan dibahas yaitu pengertian eduksi dan 4 teknik dalam eduksi. Yang pertama adalah pengertian eduksi. Eduksi adalah sebuah konsep yang digunakan untuk menyatakan suatu proposisi ke dalam proposisi lainnya tanpa mengubah makna aslinya. Jadi, di sini eduksi itu adalah sebuah konsep, metode atau cara yang digunakan untuk menyatakan suatu pernyataan ke dalam pernyataan lainnya yang dimana makna aslinya tetap sama, dia tidak mengubah sedikit pun makna aslinya. Yang kedua adalah 4 teknik dalam eduksi. Yang pertama adalah konversi, kedua obversi, 3 kontraposisi, dan 4 inversi. Pengertian konversi. Konversi adalah cara mengungkapkan kembali suatu proposisi ke dalam proposisi lainnya dengan cara mengubah kedudukan S dan P atau membaliknya. Example, tidak satu pun guru adalah bodoh jika dikonversikan menjadi tidak satu pun yang bodoh adalah guru. Jadi, untuk membuat pernyataan dengan konsep konversi ini tergolong sangat mudah karena hanya dengan cara mengubah atau membalik kedudukan subjek dan predikatnya. Namun, di sini kita harus lebih berhati-hati karena tidak selamanya dengan membalik begitu saja akan menghasilkan proposisi baru yang benar. Sebagai contohnya adalah kalimat ini. Semua kuda adalah binatang. Jika dikonversikan tanpa dia memperhatikan pernyataannya menjadi semua binatang adalah kuda dan pernyataan ini adalah salah. Jadi, ketika kita tidak memperhatikan dengan teliti pernyataan aslinya dan hanya sekedar membalikkan subjek dan predikatnya, maka bisa jadi akan menghasilkan proposisi baru yang salah. Di sini ada 4 kategori pernyataan dalam konversi. Yang pertama adalah pernyataan bentuk A dikonversikan menjadi bentuk I. Sebagai contoh adalah pernyataan aslinya, semua kuda adalah binatang. Jika dikonversikan dengan betul, maka menjadi sebagian binatang adalah kuda. Untuk mengkonversikan pernyataan bentuk A menjadi bentuk I ini, caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kata semua diganti menjadi sebagian. Lalu, kita membalik subjek dan predikat atau menukarnya. Selanjutnya, pernyataan bentuk I, maka konversinya bentuk I juga. Sebagai contohnya, pernyataan asli, sebagian cendekiawan boros. Jadi, ketika dikonversikan menjadi bentuk I juga, maka tetap sama, yaitu sebagian yang boros adalah cendekiawan. Di sini, kata sebagian tetap menjadi kata sebagian, lalu kita hanya membalik atau menukar subjek dan predikatnya. Kategori selanjutnya adalah pernyataan bentuk E, konversinya bentuk E juga. Sebagai contoh, pernyataan aslinya, semua yang soleh bukan pencuri, ketika dikonversikan menjadi semua pencuri bukan orang yang soleh. Cara ini hampir sama
dengan mengkonversikan pernyataan bentuk I, di mana kita tidak usah mengubah apapun kecuali hanya menukar kedudukan subjek dan predikatnya. Kategori yang terakhir adalah pernyataan O tidak dapat dikonversikan. Sebagai contoh, sebagian manusia bukan guru, dan tidak dapat dikonversikan jika pernyataan tersebut menghasilkan pernyataan yang seperti ini: sebagian guru bukan manusia. Ini adalah pernyataan yang salah. Jadi sekali lagi, pernyataan bentuk O tidak dapat dikonversikan. Dan perlu diketahui, dalam proses konversi ini kita tidak semata-mata terikat dengan kata-kata pernyataan aslinya. Namun, dalam pembuatannya kita dapat menambahkan kata, yang dimana dengan penambahan kata tersebut dapat membantu pembaca lebih mudah memahami, sehingga pernyataan tidak terlihat janggal dan makna tetap sesuai dengan pernyataan aslinya. Teknik kedua adalah teknik obversi. Teknik obversi adalah cara mengungkapkan kembali suatu proposisi ke dalam proposisi lain dengan cara mengubah kualitas pernyataan aslinya. 4 bentuk proposisi dalam teknik obversi adalah sebagai berikut. Kategori pertama adalah pernyataan bentuk A diobversikan menjadi bentuk E. Sebagai contoh, pernyataan asli, semua makhluk adalah fana, jika diobversikan menjadi semua makhluk bukan non-fana. Cara mengobversikan pernyataan bentuk A menjadi bentuk E ini adalah: yang pertama, kita tidak perlu mengubah kata semua, karena ciri-ciri dari pernyataan bentuk A dan bentuk E menggunakan kata semua. Selanjutnya, kita mengubah kualitasnya. Untuk mengubah pernyataan bentuk A menjadi bentuk E, maka menggunakan kata bukan, karena ciri pernyataan bentuk E menggunakan kata bukan. Maka, untuk menghasilkan proposisi yang semakna, kata fana diberi kata non atau ditambah dengan kata non, sehingga pernyataan asli dan obversenya tetap sama atau semakna. Untuk kategori kedua adalah pernyataan bentuk I diobversikan menjadi bentuk O, yang dimana di sini caranya hampir sama dengan kategori pertama. Untuk menjadi pernyataan bentuk O, ditambah dengan kata bukan, hingga sebelum kalimat mata keranjang ditambahi kata tak. Kategori selanjutnya adalah pernyataan bentuk E diobversikan menjadi bentuk A. Sebagai contoh, semua cendekiawan tidak buta huruf, jika diobversikan menjadi sebagian cendekiawan non buta huruf. Untuk selanjutnya yaitu pernyataan bentuk O dirubah menjadi bentuk I. Example, sebagian manusia tak suka merokok, dan selanjutnya sebagian manusia non suka merokok. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Kepada rekanita saya, Wahidatul Azizah, kami persilakan. Selanjutnya nomor 3, kontraposisi. Kontraposisi adalah cara mengungkapkan kembali suatu proposisi ke dalam proposisi lainnya dengan cara menukar subjek dan predikat, lalu mengontradiksikannya masing-masing. Atau lebih mudahnya yaitu perlawanan suatu kalimat. Contohnya, semua patriot adalah pemberani, dikontradiksikan menjadi semua non-pemberani adalah non-patriot. Keempat yaitu inversi. Inversi adalah cara mengungkapkan kembali suatu proposisi ke dalam proposisi lainnya dengan cara mengontradiksikan subjek dan predikat aslinya, atau langsung dikontradiksikan. Contoh dari inversi yaitu semua mahasiswa pandai baca tulis, dikontradiksikan menjadi sebagian non-mahasiswa adalah non-pandai baca tulis. Contoh yang lain yaitu semua pendengki tidak bahagia, dikontradiksikan menjadi sebagian yang non-pendengki bukan tidak bahagia. Nah, dari kedua tersebut dapat diambil kesimpulan persamaannya, yaitu kontraposisi dan inversi itu sama-sama berlawanan, dan perbedaannya
kontraposisi itu menukar subjek dan predikat terlebih dahulu. Kalau untuk inversi yaitu langsung dikontradiksikan. Demikian presentasi dari kelompok 9. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Undur ma qala wa la taqdur man qala. Fastabiqul khairat aynama takunu wa akhiran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.